ini agak panjang ya penjelasan saya, dan tolong kalau dikutip jangan dipotong-potong. Jadi saya sudah mencermati reaksi dari masyarakat tentang usulan saya, nanti mereka yang jadi korban judi online itu bisa mendapatkan bantuan sosial dengan kriteria tertentu ya. Saya tangkap dari opini masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku. Pelaku dalam hari ini adalah pemain, dan yang menjadikan korban itu para bandar. Ya. Kemudian ditindaklanjuti lagi ketika saya menyampaikan bahwa nanti para korban judi online ini nanti ada yang bisa mendapatkan bantuan sosial, itu mereka menganggap ya para penjudi itu yang nanti dapat bantuan. Ya. Jadi itu adalah terjadi misleading, itu tidak begitu. Jadi menurut KUHP pasal 303 maupun Undang-Undang IT 11 tahun 2008 pasal 27, pelaku judi itu adalah tindak pidana. Karena itu para pelaku, baik itu pemain maupun bandar, itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak. Dan itulah tugas cyber Satgas penumpasan judi online itu menjadi tugas utama mereka. Dan saya mendapatkan penjelasan dari Menkominfo, walaupun saya belum terima SK-nya, itu kan nanti saya menjadi wakil pengarah, ketua pengarahnya ada Pak Menko Polhukam kan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, korban judi online itu bukan pelaku. Dan siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, ya, maupun kehilangan mengalami trauma psikologis, ya, kalau mereka itu nanti berupa keluarga, ya, jadi keluarga sekali lagi ya, keluarga, dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nanti mendapatkan bantuan sosial. Kenapa? Ya pokoknya memang orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi orang miskin itu tidak hanya yang korban judi online saja, semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan. Statement Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan juga jelas, jangan berjudi, jangan ada insentif buat para penjudi. Saya kira itu poinnya. Sementara wacana yang dikembangkan mengenai bansos bagi korban perjudian, saya kira ini tidak senapas dengan komitmen pemberantasan tindak perjudian. Kalau toh misalnya argumentasinya adalah miskin, bukan karena dia korban perjudian, tetapi karena dia miskinnya. Justru saat ini kita sedang perang terhadap tindakan perjudian dan juga para bandar judi agar tidak terus memiskinkan serta menjadi faktor kemiskinan struktural. Saya ingat begini ya, saya kira ketika kita menempatkan bansos di dalam posisi insentif negara untuk kepentingan penyelamatan hajat hidup dasar masyarakat, harus diikuti oleh komitmen perilaku baik dari masyarakat. Soal BPJS misalnya, ini soal analogi ya, BPJS diberikan kepada masyarakat untuk menjamin kesehatan, sehingga ketika ada orang melakukan langkah-langkah yang membahayakan kesehatan dirinya, harusnya ada disinsentif, bukan justru insentif. Makanya relevan, misalnya beberapa waktu yang lalu ada pelarangan atau penghentian BPJS terhadap orang yang sekalipun miskin tetapi perilakunya membahayakan kesehatan dirinya. Dia pemabuk, dia perokok, dan lain sebagainya. Nah, saatnya hari ini satu nafas komitmen memberantas tindak pidana perjudian. Judi itu merusak, bukan hanya sekedar merusak harta, tetapi juga merusak masa depan, merusak mindset, dan itu saya kira penting untuk dicegah dan juga dilakukan langkah-langkah penindakan hukum secara berkesinambungan dan holistik. Dalam kerangka itu saya kira harus didudukkan, jangan sampai kemudian wacana soal bansos dikaitkan dengan tindak perjudian ini melahirkan permisivitas, sehingga orang muncul permisivitas terhadap tindak pidana perjudian, dan ini bisa menjadi kontraproduktif. Sekilas ini mungkin hal yang sederhana sekali, ada misleading atau kesalahpahaman apa yang dimaksudkan oleh Menko PMK dengan apa yang dimaksudkan oleh salah satu dari petinggi Majelis Ulama Indonesia, yaitu Profesor Dr. Asrorun Niam.
Kesalahpahaman di sini adalah tentang apa yang dimaksud dengan korban judi online. Memang seringkali dalam narasi itu sebuah bahasa yang multi interpretasi, kalau tidak ditafsir maka akan memicu kesalahpahaman. Kalau kita mengangkat satu bahasa yaitu korban judi online, maka siapa yang dimaksud dengan korban? Apakah pemain judinya? Atau justru keluarganya yang menjadi tidak terpenuhi nafkahnya karena kepala keluarganya bermain judi, sehingga uang yang mestinya buat beli beras malah dibelikan slot ya, atau apalah istilahnya. Tetapi sebetulnya bukan itu yang lebih menarik, saya kira. Saya ulas setelah ini, kesalahpahaman seperti ini juga pernah terjadi bahkan di dalam perumusan hukum fikih, dan dilakukan oleh seorang ulama yang levelnya itu sudah sahibul wujuh ya, atau min ashabil wujuh, yaitu Imam Az-Zubairi. Kalau Anda baca kitab Al-Um, kita sering menemukan narasi dari Imam Syafi'i, faman nawa hajjan au umrotan faqad ajza'ahu wa illam yatalaffat. Barang siapa yang sudah di dalam hatinya itu berniat melaksanakan haji atau umroh, maka sudah sah walaupun dia tidak melafatkan. Artinya niat haji dan umroh itu tidak perlu kita lafatkan nawaitu hajjan atau nawaitu umrotan, cukup dalam hati. Lalu ada beberapa lanjutan dari narasi Imam Syafi'i ini, walaisat kas-sholati, dan haji itu tidak sama dengan sholat. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat itu la budda bin nutki, harus ada pelafalan atau pengucapan. Imam Az-Zubairi memahami ini, dianggap masih bicara di dalam satu term, yaitu apa yang harus diucapkan itu. Karena dalam haji bicara niat, maka dalam sholat niat juga harus diucapkan. Sehingga kata Az-Zubairi wajib melafatkan niat. Ini disalahkan oleh semua ashab Syafi'i. Karena yang dimaksud oleh Syafi'i ketika bicara sholat, yang wajib dilafatkan itu adalah takbiratul ihramnya, bukan talafut bin niatnya. Jadi memang dalam sholat ada kewajiban berupa ucapan, tetapi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di situ adalah at-talafut bi takbiratil ihram, Allahu Akbar, bukan talafut bin niyah. Nah, sama kan kasusnya dengan tadi, yang maksudnya mau diberi santunan itu adalah yang terimbas dari pelaku judi online, bukan pelakunya. Karena kalau pelaku bukan korban. Kita agak bingung kalau pelaku judi online itu disebut korban. Mungkin ini masuk kepada orang bunuh diri, dia korban sekaligus pelaku, karena standarnya pelaku dan korban ini adalah dua hal yang bertentangan. Ini pelakunya, ini korbannya. Kalau bunuh diri itu pelakunya dia, korbannya juga dia. Jadi sudah fix masalah itu ya. Apalagi kalau ditarik kepada penyamaannya atau penyatuannya, yaitu dibantu atas nama dia masuk kepada miskin, di mana orang miskin tanggung jawab negara. Walaupun saran saya itu, ya kalau mau mengentaskan judi online mungkin caranya adalah pemerintah lebih giat lagi mengawal dunia digital itu. Bagaimana kalau aplikasi-aplikasi yang potensinya ke judi itu di stop, diblokir, kan negara punya kekuasaan untuk itu ya, daripada kita berpolemik mau bantu atau tidak. Tetapi di closing statement atau di puncak-puncak dari ucapan Pak Profesor Asrorun Ni'am ini membuka celah yang akan diperdebatkan lagi, yaitu jangan sampai ada bantuan negara yang nanti menjadi sesuatu yang sifatnya permisif atau seolah-olah memaafkan atau menjadikan ini hal yang membuat ya tidak apa-apa bermain judi. Itu saya terjemahkan masalah permisif ya. Dan kalau misalnya itu ingin dicegah juga, maka keluarga penjudi pun jangan dikasih bantuan. Kenapa? Karena kalau dikasih bantuan nanti si bapak penjudi ini akan berpikir, ya nggak apa-apa uang ini saya buat judi, toh keluarga saya kalau tidak saya nafkahi akan ditanggung oleh pemerintah, akan diberi santunan. Nah, inilah perdebatannya ya. Jadi sebetulnya ketika orang bermain judi lalu dia habis hartanya, yang menjadi korban dirinya atau keluarganya atau bagaimana? Kalau kita fixkan, sebetulnya kewajiban ngasih makan anak istri itu kan kewajiban dia. Itu kebutuhan dia. Sama dengan kebutuhan dia makan. Jadi ngasih makan anak istri itu sama dengan ngasih makan diri sendiri sebetulnya. Sama-sama kebutuhan yang melekat. Kewajiban yang melekat kepada dirinya.
Ini kalau kita bicara syariat ya. Karena namanya istri dan anak itu kewajiban kita. Jadi orang itu disebut miskin ketika bukan hanya tidak mampu makan untuk dirinya, tapi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhannya adalah untuk menafkahi keluarganya. Bukankah tidak terpenuhinya kebutuhan untuk keluarga itu adalah karena perilakunya? Sama dengan ketika dia mengalami kemiskinan, tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena perilakunya. Artinya kan sama saja sebetulnya. Mau yang menjadi korban itu keluarganya atau apa, ya tetap ini adalah konsekuensi dari perbuatan si penjudi ini. Kalau misalnya semacam ini korban judi, oke kita bantu. Ya nanti bapak-bapak itu berpikir, wah kalau begitu saya punya uang nggak usah saya kasih mereka makan. Inilah yang mungkin masuk kepada ranah permisif itu. Artinya memberikan, namanya tukang slot ya, memberikan slot mereka itu tidak terlalu terancam nanti. Kenapa tidak terancam? Karena seorang bapak itu mungkin bertaruh di pikirannya, apakah saya berjudi atau saya kasih makan. Tiba-tiba sudah ada yang mau kasih makan, ya sudah berjudi. Walaupun saya juga bingung kalau penjudi dianggap korban. Jadi di dunia ini semua pelaku kejahatan itu korban semua. Korban bisikan setan. Jadi orang yang membunuh, orang yang mencuri, orang yang melakukan dosa, orang yang minum minuman keras, itu semuanya korban. Korban apa? Ya korban dari bisikan setan ya. Walaupun saya tidak tahu dia akan mengadu kemana kalau menganggap itu sebagai korban. Jadi kalau masalah apakah keluarganya dikasih bantuan atau tidak, maka untuk menghindari perdebatan kita satukan persepsinya, yaitu berarti ini orang miskin. Apapun penyebabnya dia miskin, bantu. Satu lagi masalah analogi, ini kan ahli ilmu ya. Saya kira itu mungkin berpijak dari kesalahpahaman terhadap wacana yang berkembang di pikirnya yang mau dikasih bantuan adalah pelaku judinya atau yang main judi, maka dikiaskan dengan orang yang dapat bantuan BPJS. Kalau dia sengaja punya pola hidup tidak sehat, maka sakitnya tidak boleh dibantu, dicabut akses bantuannya itu dicabut. Kenapa? Karena dia memang mau sakit gitu. Artinya efek yang timbul itu adalah sesuatu yang dia sengaja untuk itu. Ya mungkin ini memang lebih sinkron kalau dianggap pejudinya gitu, bukan keluarganya ya. Walaupun kalau kita tarik tadi, ketika keluarganya tidak bisa makan itu kebutuhan kamu. Kalau normal, jadi kamu bisa makan itu tidak cukup. Kalau kamu punya keluarga kamu juga harus bisa makan. Kalau keluarga kamu belum bisa makan, berarti kebutuhan kamu belum terpenuhi. Tiba-tiba keluarganya ada yang kasih makan, ya berarti kebutuhan kamu terpenuhi di bagian yang penting juga. Sementara kalau kamu sendiri mungkin bisa numpang makan di tempat lain, kan begitu ya. Jadi daripada kita berdebat masalah itu, toh banyak juga orang-orang miskin yang bukan penjudi tapi belum dapat bantuan juga ya. Lebih baik mungkin intensif saja men-tracking mana orang-orang miskin yang, lalu intensif juga men-tracking mana situs-situs yang berpotensi untuk membuat orang melaksanakan aktivitas judi online.